ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الحمد لله رب العالمين. Yang saya hormati Dr. Basuki dan relawan-relawan DSMI yang hadir pada kajian nubuan malam hari ini, dan juga utama Ustadz Happy Andi Bastoni yang alhamdulillah sudah membersamai kita minggu ini. Insyaallah, alhamdulillah beliau sudah hadir bersama kita. Marilah sama-sama untuk memulai kajian rebuan malam hari ini, kita buka kajian kita dengan sama-sama membaca Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan malam hari ini kajian rebuan tetap bisa mengudara. Insyaallah kita akan sama-sama mendengarkan kajian malam hari ini sampai pukul 9 malam waktu Indonesia Barat. Selanjutnya saya akan membacakan sedikit bahwa tema kajian kita pada malam hari ini mengalami perubahan dari sebelumnya mengenai memetik hikmah perjanjian Hudaybiyah. Kita ubah menjadi menelusuri sejarah penjajahan Zionis Israel di Palestina. Ya, semoga sama-sama kita dapat mendengarkan kajian ini dan menambah wawasan kita, menambah juga kecintaan kita kepada saudara-saudara kita yang non jauh di sana, yang mereka berjuang membela agama kita, yang dengan perjuangan dan pengorbanan mereka, ala kulli hal Allah sebarkan dakwah ini secara tidak langsung ke seluruh dunia, sehingga kita saksikan bersama-sama ya, banyak orang-orang membeli Al-Quran, membuka kembali Al-Quran, bahkan itu dari kalangan orang-orang non-muslim. Baik, dengan tidak memperpanjang waktu, kita langsung saja menyerahkan waktu dan tempat kepada Ustadz Happy Andi Bastoni. Kepada Ustadz dipersilahkan. Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mustafa, wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Sadaqallah. Para peserta kajian rebuan DSMI rahimakumullah, Dr. Basuki, Ustaz Cahyo ini dari mana? Semarang. Dari Kota Serang. Oh, dari Kota Serang. Ya. Serang ya. Yang lainnya ada Dr. Prita juga hadir.
ada dari Jawa Tengah ya. Kalau di sini ada klinik pertama BSMI Jawa Klaten, Tengah, Klaten. Klaten ya, dari Klaten, serta yang lainnya yang mengikuti acara kita ini lewat Zoom ataupun mungkin nanti lewat media yang lainnya diupload. Saya izin ada satu kamera kecil saya aktifkan di ujung recording satu arah ya. Nanti mungkin tayang di channel YouTube saya untuk dokumentasi ya. Nah, dan bisa disaksikan ulang nanti insya Allah. Ya, saya dikontak Kang Dimas ya. Mestinya kita ketemu pekan depan ya. Mungkin malam ini ada acara BSMI juga mengenang syahidnya Dr. Muin Sorafa ya yang Besok tuh, Ustaz. besok ya. Bukan Ya, malam ini kan. kan. Besok ya. Saya bilang pekan depan saya umroh ya. Rabu depan karena berangkat hari Senin dini hari, pulang nanti Selasa, jadi Rabu depannya lagi baru bisa hadir ya. Sebenarnya kalau online dari mana saja bisa ya, dari Mekah juga bisa. Cuman kadang waktunya suka nggak matching ya, karena ada beda waktu 4 jam. Artinya kalau di sini jam 8, di Mekah baru jam 4. Dan kadang belum selesai sholat asar atau lagi sedang di luar ya, ada kadang susah ngepas ini. Atau sebaliknya, kalau saya di sana jam 8 malam, di sini udah tidur, udah jam 12. Jadi kadang suka nggak pas. Makanya kita majukan atau kemudian kita agendakan malam hari ini pun temanya ya kita sesuaikan dengan kondisi terkini karena kalau berdasarkan kurikulum yang sudah kita bahas dari beberapa waktu yang lalu, terakhir kita bahas tentang peristiwa yang terjadi setelah perang Khandaq, diantaranya hadisul ifki, ibunda Aisyah difitnah. Nah setelah itu mestinya kita bahas perjanjian Hudaybiyah. Setelah perjanjian Hudaybiyah ada nanti perang Khaybar, yang ini ada hubungan dengan Yahudi juga ya. Nah malam hari ini kita akan membahas sekilas ya, tentang sejarah kependudukan atau penjajahan Zionis Israel, ini kalau saya boleh menyebutnya demikian, di Palestina ya. Nah, satu hal yang harus diluruskan bahwa peristiwa yang sudah terjadi hampir atau bukan hampir, udah sebulan lebih ya, per tanggal 7, nah sekarang udah tanggal 9 besok adalah korban yang sudah tembus 10.000 jiwa ini ya, meninggal syahid ya. Kemudian rumah sakit yang juga dibombardir sehingga ada yang menyimpulkan bom yang dijatuhkan di Gaza itu sudah 2 kali lipat berat bom yang dijatuhkan di Hiroshima dan Nagasaki pada Perang Dunia Kedua. Jadi kalau pada Perang Dunia Kedua itu bom Hiroshima Nagasaki itu sekitar 12 atau 13.000 ton ya. Nah ini sudah tembus ya 25.000 ton. Jadi luar biasa ya. Korban juga sudah sangat luar biasa. Nah, ini ada yang menyesalkan ini gara-gara ya, pejuang Palestina menyerang Zionis Israel, ya, lalu kemudian mereka menyerang balik. Jadi ini dibawa ke kasus atau ke peristiwa serangan 7 Oktober lalu. Ya. Sehingga ada kesan mereka menyalahkan pejuang Palestina karena menganggap mereka lah yang memulai serang duluan. Ini berpikir sederhana begitu ya. Nah, padahal serangan 7 Oktober lalu itu jelas tidak bisa dipisahkan dengan rentetan peristiwa yang terjadi sebelumnya. Jadi nggak tiba-tiba nyerang. Ya. Ini kayak kalau kita ilustrasikan seperti kita punya rumah, terus ada yang mampir minta minum, kita kasihlah minum. Dia minta nginap, kita kasih kamar sehari 2 hari. Besok ini ngajak teman, ya nginap minta kamar lagi kita kasih lama kelamaan dia mau ngambil rumah kita ya terus kita marah kita serang lalu kita dibombardir kita keluarga dibantai kemudian muncullah di media kita yang salah gitu ya jadi ini biasa dalam dunia pemberitaan saya 7 tahun lebih berada di media pemberitaan ya sebagai jurnalis waktu itu ya jadi hal-hal seperti ini sudah sangat mungkin terjadi. Ya, jadi pemutarbalikan fakta. Jadi kalau
dulu senior kami yang suka memberikan ilustrasi ya. Kalau mohon maaf ya, orang digigit anjing itu beritanya biasa. Yang menjadi luar biasa adalah kalau orang menggigit anjing gitu ya. Ini dibalik. Karena di Amerika itu katanya ada seekor anjing gitu ya, gigit gigit seorang bule. Lalu datanglah seorang muslim ya, nolong bule itu dan kemudian memukul anjing. Maka besoknya muncul berita, seorang muslim yang mukulin anjing. Begitu kira-kira. Jadi bule tadi udah hilang gitu ya. Jadi anjing ya gigit bule ya. Lalu kemudian ada seorang muslim ya nolongin bule ini gitu kan. Lalu dia ngusir anjing, dia pukulin. Jadi di media akhirnya muncul apa? Muslim mukulin anjing. Ini kasusnya sama. Jadi mereka melupakan semua yang peristiwa yang terjadi sebelum 7 Oktober itu. Ya. Bahkan kita kalau mau runut ke belakang lagi, kalau di slide saya tulis sejak 1948 Israel telah melakukan penjajahan di bumi Palestina dengan merampas segala hal milik mereka. Sebenarnya kita bisa runut kita ke belakang lagi gitu ya. Jadi kalau kita runut ke belakang lagi, kita ketemu di angka tahun 1917. Kita berhenti di sini saja lah ya. Sebab kalau bicara tentang siapa yang berhak atas Palestina ini pasti panjang ceritanya. Ya. Kalau mereka mengaku bahwa Yahudi berhak atas Palestina dengan alasan karena di situ nenek moyang mereka seperti Nabi Daud, Nabi Sulaiman, Nabi Musa, ya, maka salah karena Nabi Daud, Sulaiman, Musa adalah nabi kita. Mereka Muslim. Ya. Musa itu Muslim, Sulaiman itu Muslim. Ketika dia mengirimkan surat kepada Ratu Bilqis, ada kalimat, ya, qablan ya'tuni muslimin atau wa'tuni muslimin. Kata Sulaiman, datanglah kalian kepadaku dengan muslim. Ya. Yusuf itu dalam surat Yusuf dia berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Nabi Yusuf ya, tawaffani musliman wa alhaqni bis salihin. Ya Allah, wafatkanlah aku sebagai muslim dan pertemukanlah aku dengan orang-orang soleh. Ini doa Nabi Yusuf. Jadi Yusuf itu muslim. Apalagi Ibrahim. Maka Ibrahimu Yahudiyya wa Nasraniyan walakin kana hanifan muslim. Jadi bukan Yahudi, bukan Nasrani, itu seorang muslim. Jadi Palestina itu adalah milik umat Islam gitu ya. Nah, makanya jangan jauh-jauh gitu ya. Jadi kita start dari tahun 1917 saja. Di mana tahun 1917 ini ya menjelang akhir Perang Dunia Pertama. Kita tahu Perang Dunia Pertama itu berlangsung dari tahun 1914 sampai 1918, sekitar 4 tahunan. Di mana antara dua blok, ya, pertama blok sekutu, ini di sini ada Inggris, ada Prancis, ada Amerika, ada Belanda, Australia, di sini semua ya. Nah, di dalamnya juga ada Yahudi nih. Nah, plus di sini juga ada cikal bakal kerajaan Arab Saudi, King Saud. Ini disebut dengan blok sekutu. Nah, di blok sentral ya, ini ada Jerman, Austria, Hungaria, dan jangan lupa di sini ada Turki Utsmani. Dua blok ini ketemu perang sekian langsung, sekian lama, dan endingnya ya blok sentral kalah, sekutu yang menang. Konsekuensinya semua wilayah yang semula dikuasai oleh blok sentral, diantaranya adalah Turki Utsmani, jatuh ke tangan Inggris dan kawan-kawan. Syam meliputi wilayah Palestina, Yordania, Lebanon, dan Suriah waktu itu ya jatuh ke tangan Inggris dan kawan-kawan. Maka ibarat kue ini wilayah dibagi-bagi. Prancis ke bagian Suriah dan Inggris ke bagian Palestina. Yahudi yang berada di pihak Inggris waktu itu minta jatah. Ya, minta jatah dan ada beberapa keterangan mengatakan mereka sempat menawarkan beberapa tanah waktu itu. Misalnya di Jepang atau kemudian Amerika Latin dan mungkin juga Australia yang luas itu ya. Tapi akhirnya mereka minta maksain Palestina. Maka dari sinilah dimulai kisah tentang perebutan tanah tersebut. Inggris memberikan sepetak tanah kepada Yahudi ini melalui deklarasi Balfour tahun 1917, 2 November 1917 ya. Melalui deklarasi Balfour, Menteri Luar Negeri Inggris waktu itu ya memberikan kesempatan kepada orang-orang Yahudi ya untuk hijrah ya, melakukan eksodus begitu kira-kira ya
ke Palestina. Dari sini kemudian kisah tentang perebutan tanah tersebut dimulai sedikit demi sedikit, sehingga puncaknya jelang Inggris hengkang dari Palestina, ya, Israel berdiri dan memproklamasikan berdiri negara Israel tahun 1948. Ya. Makanya tidak salah kalau ada yang mengatakan bahwa Zionus Israel ini ibarat seorang bayi, begitu kira-kira, yang dilahirkan oleh emaknya bernama Inggris, ya, dari ayahnya bernama Amerika, dan bidannya adalah PBB. Begitu kira-kira ya. Sehingga jadi dilahirkan oleh pasangan ini, ya, pasangan Inggris dan Amerika dan sekutunya, plus bidannya PBB. Dan sampai sekarang ini bayi bernama Zionis Israel ini, ya, sampai sekarang belum disapit, ya, masih nyusu, masih di backup, masih dikasih makan oleh emaknya sampai sekarang. Nah, ini yang membuat kita repot gitu ya. Dan sedikit demi sedikit, ya, sejengkal demi sejengkal tanah Palestina itu diambil. Nah, karenanya di awal kehadiran Zionis Israel di Palestina ini jelas mendapatkan penolakan dari seluruh umat Islam, tak terkecuali dari Indonesia. Makanya kita mendengar komentar-komentar dari Hashim Asy'ari dan beberapa tokoh yang dulu tokoh Indonesia, Muhammad Nasir, jelas sekali penentangannya. Jadi umat Islam menentang keberadaan Zionis Israel di Palestina. Ya. Nah, lama-kelamaan perlawanan penentangan ini dikerucutkan, ya, menjadi Arab Israel. Makanya sebelum tahun 64, sebelum tahun 1964, perang yang berlangsung itu, ya, adalah perang antar Zionis Israel, kan, melawan negara-negara Arab, Mesir, Suriah, dan kemudian Lebanon. Ya. Nah, pada akhirnya tahun 1964 terbentuklah para pemimpin Arab ini, ya, berkumpul dan membentuk sebuah lembaga yang kemudian dikenal dengan Palestine Liberation Organization atau PLO. Melalui lembaga ini, ya, secara resmi masalah Palestina direduksi menjadi persoalan nasional bangsa Palestina sendiri. Sehingga negara-negara sekitarnya merasa atau dilarang cawe-cawe gitu kan untuk urusan Palestina karena sudah dibentuk lembaganya. Ini kelemahan kita umat Islam. Jadi mereka berusaha untuk mengerucutkan atau menyedikitkan lawan yang tadi umat Islam, dan sekarang dikerucutkan ke bangsa Arab saja. Nah, pada akhirnya tahun 64 dikerucutkan lagi. Andai pun pada tahun 73 terjadi perang besar yang dikenal dengan perang Yom Kippur, ya, ini terkenal sekali ya. Dan sebelumnya sempat ada perang 6 hari, ya, yang terjadi pada waktu itu tahun 1967, ya, tanggal 5 sampai 10 Juni pada waktu itu kalau nggak salah, ya, 6 hari perang di mana beberapa wilayah kaum muslimin berhasil diambil alih oleh Zionis Israel pada waktu itu. Bahkan secara mereka juga bahkan mengambil alih hampir semua wilayah Al-Quds, Yerusalem. Seseorang Menteri Pertahanan Zionis Israel waktu itu, ya, sempat mengatakan, ya, ini pengganti Khaybar. Makanya di Instagram saya terakhir saya tulis antara Yerusalem dan Khaybar. Jadi dia sempat menyebut, ya, Yerusalem ini katanya sebagai pengganti Khaybar yang dulu kalian ambil waktu zaman Rasulullah maksudnya. Ya. Makanya kalau ada yang mengatakan peristiwa yang terjadi di mana di Palestina ini nggak ada unsur agamanya, ya nggak juga sebenarnya. Walaupun bukan murni agama, tapi ada unsur itu karena mereka juga berperang atas nama agama, ya. Jadi dan sentimen itu ada, ya. Walaupun bukan hanya itu, bukan hanya sentimen agama, tapi juga penjajahan, ya. Nah, baik. Ketika terjadi perang Yom Kippur atau perang Oktober tahun 1973, ya, sebenarnya perang ini bukan untuk merebut Palestina, di mana Mesir dan Suriah pada waktu itu, ya, yang sempat menang mestinya kalaulah tidak di backup oleh Amerika dan Inggris, ya,
tapi untuk mengambil wilayah-wilayah yang berbatasan dengan Israel. Dalam hal ini semenanjung Sinai dan dataran Golan ini pada waktu itu ya di Suriah. Jadi Suriah dan Mesir ya dia bergabung untuk melakukan serangan terhadap Israel. Itu spiritnya sebenarnya bukan untuk membebaskan Palestina lagi, bukan. Tapi sengaja semata untuk mengambil wilayah mereka. Dalam hal ini Mesir pengen mengambil Sinai ya, dan Suriah pengen mengambil dataran tinggi yang Golan. Ya, spiritnya itu udah berubah ya. Nah, kemudian lama kelamaan berbagai perjanjian, ada yang terkenal juga disebut dengan perjanjian Camp David, nanti menyusul perjanjian Oslo dan seterusnya ya. Nah, pada perjanjian Camp David ini ya, dinyatakan bahwa mereka memberikan otonomi terbatas kepada rakyat Palestina di wilayah-wilayah tertentu yang mereka kuasai ya. Jadi mulai beberapa negara sekitar, ya, Mesir, Suriah, Lebanon, apalagi Arab Saudi, melakukan apa yang disebut dengan normalisasi. Ya. Jadi sepakat untuk memberikan tanah kepada Zionis Israel dan mengakui kedaulatan mereka. Nah, ini inti dari perjanjian Camp David yang kemudian nanti ada perjanjian Oslo belakangan. Nah, muncul opsi dua negara dalam satu wilayah. Ya. Nah, makanya kalau ada hari ini yang menawarkan misalnya solusi Palestina itu mau tidak mau begitu, dua negara dalam satu wilayah dan berbagi. Nah, kalau ini solusinya udah beres dari dulu sebenarnya, ya, karena melalui perjanjian Camp David dan dilanjutkan nanti perjanjian Oslo itu udah selesai, emang udah begitu, udah beres mestinya. Cuman faktanya mengapa masih terjadi kekisruhan dan kekacauan? Karena sekali lagi Zionis Israel tidak menepati perjanjian itu. Ya. Kita lihat peta dari tahun 46, 47, 67 sampai 2010 dan sekarang 2023, Zionis Israel itu ya terus menggeser patok gitu kan, ya, terus menggeser perbatasan, terus menguasai wilayah-wilayah yang dikuasai oleh rakyat Palestina secara sah tadi itu ya, baik dengan cara legal dalam tanda kutip gitu kan, memberikan timing kepada mereka ya, tempat ini kosongkan, kalau enggak akan kami bom. Faktanya ketika dikosongkan dibom juga gitu ya, sehingga sampai hari ini kalau kita lihat peta dari tahun ke tahun, wilayah Palestina itu ya mungkin hanya tinggal 15%, maksimal 20%, sisanya sudah jatuh ke tangan Zionis Israel, termasuk wilayah penting umat Islam yang kita kenal dengan Baitul Maqdis. Ya, jadi kalau hari ini kita pengen ke Baitul Maqdis, maka izinnya ke Zionis Israel. Sudah sangat sulit gitu ya. Beberapa teman yang ke sana, banyak yang kemudian jamaahnya bisa masuk, dia enggak. Ya, saya mohon maaf ya, nanti tanggal 12-13 berangkat umroh, dan saya punya catatan itu adalah keberangkatan yang ke-34. Ya. 34 kali sholat di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Tapi sekalipun belum sempat sholat di Masjidil Aqsa. Ya mungkin dulu masih mengambil mazhabnya Syekh Yusuf Al-Qardawi yang cenderung melarang, ya, tidak menganjurkan untuk datang ke tempat tersebut karena visanya visa Israel, nanti bayar hotelnya ke Israel, ya. Jadi beliau memfatwakan dulu cenderung tidak dibolehkan. Beberapa ulama belakangan membolehkan, ya. Nah, di luar itu semua sangat sulit hari ini kita untuk sholat di Masjid Al-Aqsa tersebut. Ya. Padahal itu adalah masjid kita, masjid umat Islam. Masjid yang alladzi barakna haulahu, ya, yang diberkahi sekitarnya. Nah, ini opsi pertama itu gagal. Nah, opsi kedua, dan ini jangan ketawa karena ini muncul juga dari beberapa ulama Indonesia Islam, ya, dari ya, ulama-ulama dari internal Islam. Apa itu? Opsinya tinggalkan dan kosongkan Palestina. Ya. Kosongkan Palestina sehingga barangkali suatu saat setelah dikosongkan mereka datang semua ke situ, kemudian kita bom, kita hancurin gitu kan. Pertama, opsi ini pasti ditolak oleh
orang-orang Palestina. Ya. Apalagi kalau dianalogikan dengan uh, hijrah Rasulullah. Ada juga yang mengatakan begitu ya. Ayo hijrah, tinggalkan Palestina. Sebagaimana dulu Nabi meninggalkan Mekah. Ya, ini analogi yang nggak pas. Ya. Pertama, Rasulullah waktu itu tidak melakukan perlawanan pada kisah sirah Nabawiyah di era Makkiyah, walaupun beliau diintimidasi, sebagian sahabat disakiti, dibunuh bahkan, Nabi tidak melawan. Itu bukan karena takut, tapi karena emang perintah jihad itu belum ada. Nah, jadi kita harus sesuai sunnah begitu kira-kira dalam bergerak. Jadi kalau perintahnya belum ada, ya nggak bisa. Walaupun Khabbab bin Ar'ut itu kesel banget gitu kan melaporkan ke Rasulullah, tapi kata Nabi, "Qulu salaman, damai-damai ya." Jadi sabar. Yasbir ala Yasir fa inna mau'idakumul jannah ya. Jadi walaupun keluarga Yasir waktu itu dibunuh, tapi kata Rasul sabar karena yang belum ada perintah. Kemudian yang kedua, kondisi kafir Quraisy dan Yahudi Palestina beda. Sebab Zionis Israel, mereka penjajah, mereka datang ngambil hak tanah, gitu ya. Nah kalau kafir Quraisy enggak, kan tempat mereka di situ. Jadi nggak bisa diusir gitu ya. Nah kalau ini kan nggak, mereka yang mestinya diusir ya. Nah, ini untung fatwa ini muncul sekarang. Coba kalau fatwanya di zaman penjajahan Belanda dulu, habis negara kita ya. Kalau setiap dijajah minggir, setiap dijajah pergi gitu ya. Dan fatwa para ulama dulu itu harus kita lihat juga konteksnya. Misalnya ada Syekh Nasruddin Al-Albani, kalau kita runut, emang beliau pernah memfatwakan untuk meninggalkan Yerusalem, meninggalkan Al-Quds, ya, ke tempat yang lebih nyaman. Waktu itu ketika fatwa itu keluar, wilayah Palestina itu ya masih banyak yang dikuasai oleh kaum muslimin. Artinya bisa jadi pindah dari Al-Aqsa, Al-Baitul Maqdis sekitarnya, pindah ke tempat yang lebih aman di Palestina. Karena musibah. Kalau sekarang kan enggak. Kalau tinggalkan habis ya. Sama kayak misalnya gini, di zaman penjajahan dulu ketika Surabaya diserang, oke, sebagian pindah ke Jawa Barat misalnya. Nyingkir sementara. Ya. Tapi ketika perang itu berkecamuk, lalu kemudian muncul fatwa hijrah semua, yang nggak bisa. Enggak ya. Lagi pula, nah ini penting, lagi pula, kalaulah Palestina kita tinggalkan, kita kosongin, dan kemudian kita berikan kepada Yahudi, Zionis Israel, apa urusan selesai, dunia damai, tentram sentosa? Ya enggak juga. Karena target dari Zionis Israel itu adalah mewujudkan bendera mereka. Ini benderanya, bendera Israel itu ya atas bawah biru dan di tengahnya bintang David. Ini bukan hanya simbol sebuah negara, bukan hanya lambang negara, tapi juga visi. Mereka ingin mewujudkan visi yang tertera dalam bendera ini. Apa itu? Mewujudkan wilayah, menguasai wilayah yang terletak antara Sungai Efrat dan Sungai Nil dan Sungai Efrat. Sungai Nil itu ada di Mesir dan Sungai Efrat itu ada di Irak. Artinya apa? Kalau peta ini kita bentangkan dan mereka ingin mewujudkan ini, berapa negara yang mereka kuasai? Bukan hanya Palestina. Mereka yang menguasai Mesir, mereka yang menguasai seluruh wilayah Syam. Kalau kita lihat yang bagian atas, itu wilayah Syam itu. Termasuk Palestina, Yordania, Lebanon, dan Suriah. Ingin mereka kuasai juga. Ya, kemudian kita tarik ke kanan bagian bawah, kita ketemu Irak. Irak itu akan mereka kuasai. Maka ketika perang Irak-Iran dulu dan kemudian Irak-Kuwait, mereka ingin menghancurkan wilayah-wilayah ini karena mereka punya target yang jangka panjang. Gitu ya. Jadi negara-negara sekitar Palestina ini sengaja mereka bikin lemah. Baik lemah secara institusi kelembagaan sebuah negara, ya, atau lemah pemimpinnya, termasuk Mesir. Mesir itu negara yang kuat, negara yang kokoh. Tapi yang mereka lemahkan adalah pemimpinnya gitu kan. Dipilih pemimpin, didukung pemimpin yang berpihak kepada mereka. Jadi ini besar sekali. Bahkan kalau kita ke bawah lagi ini, yang putih ini wilayah Hijaz, wilayah Arab Saudi. Jadi bagian jangan Arab Saudi mestinya nggak bisa tenang ini mestinya karena bagian utara kekuasaan mereka itu pun ingin dicaplok oleh Zionis Israel ketika mereka ingin mewujudkan negara Israel Raya. Nah, target mereka tahun 2048. Jadi 2048 target mereka berdiri sempurna negara Zionis atau negara Israel Raya dengan wilayah seperti yang mereka ingin wujudkan. Ya, dengan jumlah penduduk, kalau sekarang jumlahnya 8,8 juta penduduk Yahudi di Palestina itu ya, nanti 2048 target mereka menjadi 15,2 juta.
Jadi untuk menampung 15 juta penduduk itu mau tidak mau mereka akan mengusir, mereka akan membunuh, mereka akan membumi hanguskan negeri Palestina ya untuk penampungan bagi mereka. Ini harus kita pahami ya. Karena itu sebagai muslim dan sebagai warga negara Indonesia ya kita harus peduli. Saya mengkritik habis ada yang mengatakan masalah internal kita di Indonesia masih banyak. Masalah rempang, masalah kemiskinan, masalah politik, masih banyak. Ngapain kita mikirin Palestina? Gitu kan? Jadi negeri yang jauh di sono, ya, ya ini jelas keliru. Ya, paling tidak saya akan sampaikan ada 5 alasan paling tidak mengapa sebagai Muslim, sebagai warga negara kita harus peduli dengan Palestina. Pertama adalah ditinjau dari aspek i'tiqadian, keyakinan. Keyakinan kita mengatakan, akidah kita mengatakan bahwa di Palestina itu ada Al-Quds, Masjid Al-Aqsa, ya, tanah suci yang diberkahi, Al-Ardul Muqaddasah. Jelas tertera dalam Al-Quran, Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Ilal masjidil aqsa. Alladzi barakna haulahu, yang telah kami berkahi. Jadi di situ ada tanah suci milik kaum muslimin, di mana kita juga dianjurkan untuk beribadah di situ. Di situ ada tanah kita milik kaum muslimin, warisan ya para pendahulu kita dari zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ya sampai Salahuddin Al-Ayyubi ya, dan seterusnya ya. Dan kita dianjurkan untuk beribadah di situ. La tushaddu rihalu illa ila salasat masajid, Masjidil Haram, wa Masjid Hadza, wal Masjidil Aqsa. Kata Rasul tidak begitu dianjurkan melakukan perjalanan kecuali 3 masjid. Pertama Masjidil Haram, yang kedua Masjid Hadza, masjidku ini yaitu di Madinah ya, dan Al Masjidil Aqsa. Salat di sini setara bahkan lebih baik daripada salat 500 kali lipat dibanding dengan salat selain Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Jadi makanya salah satu doa Imam Al-Haramain Syekh Al-Mu'aqqli kalau tidak salah, nanti cek dia lagi di Google ya, dia dalam lantunan doanya itu ya, selain Allahumma ansur ikhwananal mujahidina ya wal mujahidina wal muslimina fi Palestin ya, tapi ada tambah juga, apa itu? Allahumma a'iddal Masjid Al-Aqsa fi rihabil muslimin. Ya Allah, kembalikanlah Masjid Al-Aqsa itu ke pangkuan kaum muslimin. Allahumma rzuqna salata fiha qabla al-maut. Ya Allah, karuniakan kepada kami rezeki agar bisa sholat di situ sebelum meninggal dunia. Jadi ini doa para ulama ya, meminta kepada Allah agar diberikan rezeki agar bisa sholat di situ. Karena memang kita dianjurkan. Jadi tanah suci kita itu ya, termasuk diantaranya adalah Syarif al-Aqsa, ya, tanah mulia, tanah suci Al-Masjid Al-Aqsa. Ya. Kemudian yang ketiga, dilihat dari sisi insanian, ya, dari sisi kemanusiaan. 10.000 orang meninggal. Ya. Mungkin lebih dari 50% adalah anak-anak, wanita, orang tua. Bagaimana tidak? Yang dibom rumah sakit. Ya. Jadi rumah sakit Baptis Al-Ahli Gaza ini ya, yang dibom dalam semalam 1.000 orang jadi korban ya, isinya kan bukan tentara perang, anak-anak kecil gitu ya, kemudian orang yang sedang sakit dan tim medis tentu saja. Padahal kita tahu bahwa dalam perang berkecamuk sekalipun ada 3 yang tidak boleh dibunuh. Pertama adalah utusan, yang kedua tim medis, dan ketiga adalah wartawan. Jadi ini standar human rights konvensi Jenewa ya tentang hak asasi manusia ya. Di antara adalah ketika perang 3 ini nggak boleh dibunuh. Wartawan itu nggak boleh dibunuh. Dia harus diberikan akses ya untuk meliput dan kemudian memberitakan kepada dunia apa yang kemudian terjadi. Nggak boleh dibunuh. Yang kedua adalah tim medis, itu nggak boleh dibunuh ya, karena dia bukan pasukan perang. Kemudian yang ketiga adalah utusan. Nah ini dilanggar oleh Zionis Israel. Karena itu Erdogan itu mengatakan tak perlu menjadi muslim untuk membela Palestina, cukup Anda menjadi manusia ya. Jadi Anda yang terjadi di Palestina ini tidak dialami oleh umat Islam, maka kita tetap harus peduli. Ini tragedi kemanusiaan.
ya, ada ribuan orang dibantai gitu kan, dibunuh gitu kan. Masa kita diam aja? Ya, karenanya eh, peduli terhadap Palestina itu bukan berarti kita abai dengan urusan dalam negeri. Ini kan kesannya ya, ngapain ngurusin Palestina di dalam banyak banyak masalah di dalam negeri. Iya betul itu juga. Makanya konsep kita kan alamnya mahaliyah. Kita juga mikirin dunia internasional, ya, tapi pada saat sama kita juga mikirin negara kita. Jadi ketika kita memikiri Palestina, nyumbang ke Palestina, berapa miliar kita sumbangkan, bukan berarti kita mengabaikan urusan dalam negeri. Jadi bukan begitu kaidahnya. Ya. Ini alasan yang kedua, ketiga. Yang keempat adalah dilihat dari aspek tarihian. Mengapa kita harus peduli dengan Palestina? Karena dilihat dari sisi sejarah, Indonesia ini punya jalinan yang sangat kuat dengan Palestina. Palestina, ya, tokoh-tokoh Palestina, mufti Palestina, termasuk orang yang pertama kali mengakui kedaulatan Republik Indonesia. Karena itu Bung Karno mengatakan selama kemerdekaan bangsa Palestina belum diserahkan kepada orang-orang Palestina, maka selama itu pula bangsa Indonesia berdiri menentang penjajahan Zionis atau penjajahan Israel. Jadi clear ya, umat Islam punya hubungan yang erat dan lebih luas dari itu warga negara Indonesia, kita sebagai warga negara rakyat Indonesia punya hubungan yang erat. Ya. Terakhir dilihat dari aspek ukhuwiyah, persaudaraan. Tak bisa dipungkiri bahwa yang mengalami musibah di wilayah tersebut adalah saudara-saudara kita. Muslim, masalul mu'minin fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim masalul jasad. Perumpamaan seorang muslim, ya, perumpamaan orang-orang beriman kata Rasul dalam hal berkasih sayang, dalam hal berlemah lembut, ya, adalah masalul jasad, seperti satu tubuh. Idza ishtaka minhu adwan, kalau ada di antara anggota tubuh kita yang sakit, maka tada'a lahu sairul jasadi bisahril huma. Maka anggota tubuh yang lain juga akan merasakan. Mestinya begitu ya. Jadi dan ini lintas negara gitu ya, dimanapun berada. Ketika ada saudara kita yang mengalami musibah, maka kita harus merasakan. Sebagaimana Rasulullah ketika ada 70 sahabatnya dibantai pada peristiwa Bi'ru Ma'unah selepas perang Uhud. Mungkin pernah kita bahas ya. Ada 70 sahabat Nabi, maka Nabi tidak tinggal diam. Minimal beliau berdoa. Ya, sebulan lebih beliau berdoa, yang itulah kemudian menjadi syariat kunut nazilah yang kita laksanakan hari. Jadi enggak diam saja enggak. Jadi konyol ada yang mengatakan itu bukan urusan kita gitu kan, urusan kita banyak di Indonesia. Enggak mungkin gitu ya. Kita harus peduli gitu ya, minimal dengan memberikan apa yang kita bisa ya. Kalau kita misalnya pejabat, maka kita lakukan negosiasi dan lobby dunia internasional ya, seperti yang lakukan oleh Menlu kita misalnya minimal ya. Atau di luar itu kita suarakan keberpihakan kita melalui aksi-aksi yang mungkin kemarin kita laksanakan sebagian gitu ya. Kita suarakan dan jangan satu suara kita itu jangan dianggap sepele. Sebagai bukti di tahun 2017 ketika Donald Trump ya, mengusulkan akan memindahkan ibu kota Zionis Israel dari Tel Aviv pengen dipindahkan ke Yerusalem Al-Quds gitu kan, ingin dipindahkan. Nah, alhamdulillah Muslim dunia bergejolak, kita menyatakan ketidaksetujuan dan pada akhirnya ketika di voting di PBB yang ngusulin kalah, makanya sampai hari ini secara resmi ya, Tel Aviv itu ibu kota Zionis Israel itu tetap di Tel Aviv, tidak di Yerusalem secara resmi ya, karena dunia tidak setuju. PBB dalam voting itu kalah. Coba bayangin waktu itu kalau tidak ada demo, kalau kita diam aja jadi itu barang gitu ya, kata orang Medan udah bungkus gitu ya. Kita enggak, makanya suara 2 juta kita kemarin itu jangan dianggap sepele, itu ada pressure-nya itu kan, ada muatan politik yang sangat keras nih kepada dunia, apalagi ini dilakukan oleh semua orang di berbagai belahan dunia ya. Nah sebagai penutup dan harapan ke depan bahwa belakangan 2-3 hari ini muncul atau dari kemarin ya muncul statement dari pimpinan pejuang Palestina ya Abu Ubaidah dengan kalimat peliharalah wudhu kalian karena sebentar lagi kita akan sholat di Masjid Al-Aqsa. Ada beberapa yang japri saya tentang kalimat ini. Ya saya bilang ini harapan kita. Ya, doa, motivasi, sekaligus harapan kita. Sebab karena memang begitu pada akhirnya ya bahwa Yahudi itu akan kalah.
Zionis Israel itu akan kalah. Dilihat dari dua sisi. Pertama, dari sisi logika perang. Akar perlawanan Zionis itu rapuh. Dia rapuh. Ya, karena tidak punya pijakan yang kuat. Karena keberadaan mereka itu di backup oleh asing, oleh Amerika dan Inggris. Jadi lemah, perlawanan mereka itu lemah. Sebaliknya perlawanan rakyat Palestina itu mengakar kuat. Sebab spirit mereka adalah melawan penjajah seperti kita dulu. Perlawanan Bung Tomo atau jauh sebelumnya ada Tuanku Imam Bonjol. Kemudian di Jawa, Jogja ada Pangeran Diponegoro. Ya, perlawanan mereka itu hidup mati yang akan untuk mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia. Cinta tanah air, betul-betul gitu ya. Nah, beda dengan penjajah. Mereka mencari hidup gitu ya. Nah, yang kedua dari sisi mental. Orang Yahudi itu penakut. La yuqatilunakum jami'an illa fi quram muhassanatin aw min wara'i judur. Dalam surat Al-Hasyr 14 Allah mengatakan orang Yahudi itu ya tidak akan pernah memerangi kalian kecuali fi quram muhassanah. Ya, kecuali di balik di benteng yang kokoh ya au min wara'i judur atau di belakang tembok. Jadi beraninya lewat di dalam panser, di dalam tank-tank gitu kan. Jadi nggak berani. Jadi mereka menyerang lewat darat itu ya mau bunuh diri dan sekarang mereka sudah mulai gitu kan. Dan kita akan menanti kegagalan-kegagalan mereka. Di tahun 2010-an kalau tidak salah, mereka punya target menghancurkan Gaza. Ini kan bukan hal yang baru. Ya, dalam waktu 6 hari. Jadi 6 hari ya, mereka ingin membombardir Gaza itu kan. Ya, waktu itu ya, faktanya sampai 23 hari mereka kehabisan biaya dan akhirnya angkat tangan, nyerah. Bukan nyerah, minta damai gitu kan. Minta damai. Jadi lemah. Yang ketiga dilihat dari sisi spiritual. Wah, apalagi ya, 60 sampai 70% barangkali ya Yahudi di Palestina itu ateis, nggak punya agama. Ngakunya dong Yahudi, cuman ibadahnya nggak ada. Kalaulah hari ini kita melihat ada beberapa orang yang menempelkan tangannya di tembok ratapan ibadah, itu hanyalah kecil, segelintir kecil ya, Yahudi ortodoks gitu, yang sangat sedikit. Jadi mereka lemah dari sisi spiritualitas. Bandingkan dengan Gaza. Gaza itu kotanya para penghafal Quran. 5.000 lebih mereka setahun mewisuda anak-anak yang hafal Quran. Mereka adalah ahli ibadah, kuat mental dan spiritualnya. Nah, ya. Nah, yang sebagai penutup bahwa kemenangan itu pasti ada, kita tinggal menunggu waktu saja. Karena ini bagian dari janji Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. La taqumus sa'atu hatta yuqatilal muslimun al-jahud fayaqtulumuhul muslim hatta yaktabi al-yahudiyyu min wara'il hajar wa syajar fayaqulu al-hajar wa syajaru ya muslim ya Abdullah hadza yahudiyyun khalfi fata'al faqtulhu illa al-gharqat fa innahu min syajaril jahud. La taqumu sa'ah, tidak akan terjadi hari kiamat ya sampai kaum muslimin memerangi orang-orang Yahudi ya fayaqtulumuhul muslimun sehingga kaum muslimin itu membunuh orang-orang Yahudi hatta yaktabi'a sehingga mereka itu bersembunyi. Ya, orang Yahudi bersembunyi mewara il hajar di belakang bebatuan wasyajar pepohonan. Fayaqulul hajar wasyajar bebatuan dan pepohonan bicara. Ya Muslim, ya Abdullah, wahai Muslim, wahai Abdullah, hadza Yahudi khalfi di belakangku ada Yahudi. Ya, fata'al kemarilah faktur bunuhlah dia. Illa al-gharqat kecuali pohon gharqat. Fa'innahu min syajaril Yahud. Itu adalah pohon Yahudi. Nah, jangan sekalian ini hadis Rasulullah. Sahih, terdapat dalam kitab Sahih Bukhari dan Muslim. Yang saya cantumkan ini dari kitab Sahih Muslim. Hadis nomor 2922. Teman-teman jangan bisa cek lagi ke tentang hadis ini ya. Ada juga dalam Musnad Imam Ahmad bin Hanbal, Imam At-Tirmizi dengan redaksi yang berbeda dengan makna yang sama. Nah, jadi ini fix. Kemenangan umat Islam itu pasti. Cuman kapan masalahnya wallahu a'lam. Jadi hadis ini tidak bicara tempat dan tidak bicara waktu. Ya, kita nggak tahu, tapi pasti terjadi. Sebagaimana kita dulu meyakini sabda Nabi yang mengatakan la tuftahannal qastantiniyatu ala yadi rajulin fa ni'mal amiru amiruha wa la ni'mal jaysu dzalikal jays. Kata Rasul, sungguh Konstantinopel itu akan ditaklukkan di tangan seorang laki-laki, seorang pemimpin. Dan sebaik pemimpin adalah dia. Kita menunggu. Dan terkabul 1453 Masehi. Ya, 800 tahun setelah Nabi meninggal dunia. Ya. Nah, sekarang Palestina, wallahu alam, kita nggak tahu.
Dan tugas kita adalah berusaha, ya, berpihak. Karena yang dinilai oleh Allah SWT adalah keberpihakan dan usaha kita. Sisanya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebagai penutup, kita sebagai muslim yang jauh dari lokasi, jelas menunjukkan keberpihakan. Jadi kalau hari ini mengatakan, kita kan nggak tahu apa yang terjadi di Palestina. Lah, gimana ceritanya ente nggak tahu? Baca 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 apa namanya? Iya ya, sejarah, lalu kemudian lihat berita gitu kan jelas siapa yang penjajah dan siapa yang dijajah. Dari situ kemudian kita bisa mengambil kesimpulan gitu kan. Sehingga jangan sampai ada kesan kita nggak tahu apa yang terjadi di Palestina. Semua sudah jelas kok. Semua orang kasarnya anak kecil aja tahu gitu ya siapa yang penjajah dan siapa yang dijajah ya. Nah sekarang ini sebagai bahan diskusi kita malam hari ini semoga bisa berikan pencerahan kepada kita bersama insyaallah ya. Ada waktu 10 menitan barangkali saya serahkan kembali kepada Mas Cahyo untuk memimpin diskusi kita. Dari saya sementara, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Ustaz materinya. Nah, alhamdulillah semakin menguatkan keyakinan kita dalam pembelaan kita terhadap Palestina ya, sehingga tidak ikut-ikutan untuk memiliki tanda tanya dalam pembelaan. Baik Ustadz, ini dibuka kepada para jamaah sekalian yang ingin bertanya. Yang ingin bertanya langsung mungkin akan diutamakan. Apakah ada yang ingin bertanya langsung? Bila belum ada, ini ada satu pertanyaan dari Pak Sigit Arumtara. Assalamualaikum. Adakah fatwa ulama kibar yang memerintahkan angkat senjata di Gaza, Ustaz? Iya. Kalau ulama kibar yang sekarang ya, sepengetahuan saya tidak, ya, sepengetahuan saya ya, ulama kibar internasional, bukan di Indonesia ya. Kalaupun ada ini dulu, ya. Saya mengutip misalnya pendapat Syekh Nasruddin Al-Albani yang memang pernah mengatakan dulu ya, angkat kaki dari Yerusalem pindah ke tempat yang lainnya yang lebih aman. Nah, maksudnya apa? Pindah ke tempat di daerah Palestina itu sendiri. Ya. Tapi ini pun ditentang oleh para ulama yang lainnya, ya, kibar ulama yang modern banget. Misalnya jelas Syekh Yusuf Al-Qardawi jelas sangat menentang, melarang, tidak dibolehkan, gitu kan? Nggak boleh meninggalkan Palestina itu, ya. Bahkan kalau salah niat bisa masuk ini tawalli zaumil zahab, ya. Bisa masuk kategori meninggalkan medan jihad. Karena secara asal dalam hukum fikih bahwa aslul jihad itu fardu kifayah asalnya ya. Jadi jihad itu hukumnya fardu kifayah. Illa kecuali dia akan menjadi fardu ain kapan? Pertama, ya ketika sebuah wilayah diserang musuh. Maka tidak boleh meninggalkan lokasi. Meninggalkan lokasi itu artinya tawalli yaumuz zahaf. Dan itu termasuk dosa besar. Ya. Kemudian yang kedua, bisa juga menjadi fardu ain kapan? Ketika ditugaskan oleh panglima ya, untuk berangkat ke medan jihad. Dia nggak boleh menolak. Itu fardu ain. Atau fardu ain juga kata para ulama bisa terjadi kapan? Ketika ada sebuah alat yang tidak bisa dioperasikan kecuali oleh orang tersebut. Maka dia harus berangkat dan melaksanakan itu. Itu fardu ain. Ya. Nah sisanya yang lain jadi fardu kifayah. Dan fardu kifayah ini radiusnya semakin besar seiring dengan semakin bertambahnya kekuatan musuh dan semakin lemahnya kekuatan kaum muslimin. Dia akan mulai melebar ke wilayah sekitarnya. Makanya yang menjadi kewajiban bagi wilayah sekitarnya, yang mendapatkan kewajiban lebih dulu adalah wilayah sekitarnya, gitu kan? Mesti demikian. Yang lain itu fardu kifayah hukumnya. Nah, jadi kalau ditanya fatwa ulama kibar untuk hari ini, gitu kan? Hari ini saya belum menemukan. Ya, kecuali dari beberapa ulama kalau disebut ustadz lah di Indonesia yang menuai kontroversi ya. Jadi dulu yes ya ada, tapi itu ditentang oleh ulama-ulama lainnya. Tidak tidak ada kata misalnya
ijma itu nggak ada sama sekali. Bahwa ada yang berpendapat, cuma yang berpendapat itu tidak tinggal di situ, gitu kan? Dia tidak tahu medan. Makanya dalam dalam mengambil fatwa, ya, fatwa itu yang didahulukan itu adalah fatwa dan pendapat orang setempat. Ya. Saya menulis buku di balik fatwa kontroversial Yusuf Qaradawi dan mengutip beberapa pendapat para ulama. Kalau terjadi perbedaan pendapat antar ulama, ya, maka didahulukan, ya, mengambil pendapat ulama yang paling dekat dengan masalah. Misal di Indonesia, apa hukum ikut pemilu di Indonesia? Ya, demokrasi bla bla. Nah, yang harus kita dengarkan adalah pendapat para ulama yang tinggal di Indonesia. Tidak bisa kita mendengar pendapat ulama yang tinggal di Saudi. Nggak bisa. Karena beda konteks. Mungkin Saudi mungkin menganggap haram. Karena ikut demokrasi haram gitu kan. Tapi mereka tidak tahu kondisi di Indonesia. Ya. Makanya saya atau kami, saya dengan beberapa ustadz sempat bicara, termasuk secara pribadi, ya, bertentangan dengan pendapat Syekh Yusuf Al-Qaradawi dalam konteks pemilu. Beliau dalam fatwanya membolehkan memilih presiden wanita. Ya. Boleh menurut beliau. Tapi ulama-ulama kita di Indonesia waktu secara umum itu mengatakan tidak gitu ya. Nah, jadi kalau kita bawa ke ranah fatwa, makanya yang ikutnya adalah ulama-ulama setempat yang di Palestina dan mereka memfatwakan untuk melawan. Gitu ya. Jadi bukan yang lain. Baik. Ustaz, jelas ya. Iya, iya. Kemudian ini ada lagi dari Dr. Prita, ada hadis bahwa kemerdekaan Palestina adalah salah satu tanda kiamat. Hadis ini dijadikan landasan para buzzer untuk mempermasalahkan kenapa kita mesti bela Palestina. Gimana, Ustaz? Ya, jadi kalau kita lihat teks hadis yang saya bacakan tadi, ya, la taqumus saat, ya, tidak akan terjadi hari kiamat sampai kaum muslimin memerangi orang Yahudi. Ya. Ini hadisnya sahih jelas. Cuman maknanya pertama, tidak ada penyebutan Palestina. Ya. Yang kedua, berdirinya atau terjadinya hari kiamat, ya, itu tidak serta merta. Maksudnya gini, eh, terwujudnya ciri hari kiamat, lalu kemudian langsung kiamat. Karena banyak juga hadis lain mengatakan misalnya di antara ciri hari kiamat itu kata Rasul apa? Ya tatawaluna fil bunyan. Jadi orang-orang itu berbondong-bondong bikin bangunan yang tinggi. Nah, sekarang udah banyak bangunan tinggi, apakah langsung kiamat? Kan enggak. Nah, jadi enggak mesti misalnya kalau Palestina menang kemudian langsung kiamat, ya enggak begitu. Karena tidak ada penyebutan Palestina itu enggak ada. Karena ada hadis mengatakan tidak akan terjadi hari kiamat sampai kaum muslimin bisa mengalahkan mereka gitu kan. Nah, mengalahkan mereka ini saya kan kalau dalam konteks Palestina ini panjang. Palestina kan sejarahnya lu panjang misalnya dari zaman Omar sudah ditaklukkan Palestina. Kemudian muncul lepas, ya, selama 88 tahun ke tentara salib dari tahun 1099 diambil oleh tentara salib, lalu datang Salahuddin Al-Ayyubi tahun 1187, 88 tahun tuh. Jadi selama 80 tahun, ya, Palestina itu pernah jatuh ke tangan tentara salib. Nah, sekarang kan dalam tanda kutip kalau mulai disebut baru 75 tahun. Dari tahun 48 sampai 2003. Masih lamaan tentara salib dulu gitu kan. Kalau pengen kita bicara tentang kesabaran gitu ya. Jadi Palestina itu memang begitu, ya. Jatuh bangun, ya, kekuasaannya, dan malah dia mengatakan bahwa jantung kekuatan peradaban dunia itu bisa berada di situ. Siapa yang menguasai Palestina akan menguasai dunia gitu kan. Nah, jadi enggak mesti gitu ya. Jadi bukan berarti Palestina menang kemudian kiamat. Enggak ada dalilnya. Tidak ada penyebutan hadis itu. Baik, baik, Iya, Ustaz. iya. Jazakallah khair Ustaz. Apa ya? Baik, sama-sama Bu Dokter Berita. Lanjut, Ustaz. Ya, Ini Dr. Basuki, Ustaz. Ini tentang dilema yang terakhir ya. ya. Ada berita bahwa penduduk Gaza akan dipindahkan ke Gunung Sinai. Gaza akan dikosongkan. Bagaimana pendapat Ustaz? Ini memang keinginan dan target orang-orang Yahudi dari dulu, Zionis dulu. Bahkan, ya, mereka rela, ya, membayar Gurun Sinai itu, ya, untuk jadi tempat orang-orang Palestina. Ya.
dari dulu. Jadi kalau kita ngikut gitu kan, ngosongkan Gaza ya, dan kemudian pindah ke Gurun Serai, ya kita ngikut target mereka. Memang itu yang mereka inginkan gitu kan. Dari dulu begitu. Ya. Dulu kan Gurun Sinai ini pernah dikuasai oleh Yahudi dulu. Ya. Walaupun pada akhirnya kan diserahkan kepada Mesir. Diserahkan kepada Mesir ya. Nah mereka dari dulu ingin menggiring supaya orang-orang Palestina itu ke sini. Jadi kita kalau ngikut berarti ikut genderang mereka. Ya. Dikeluarkan dari wilayah Palestina masuk ke Sinai. Nah, kita nggak jamin nih di Sinai akan aman, kita nggak tahu. Yahudi ini kan curangnya minta ampun gitu ya. Coba kita simak statement mereka. Kosongkan tempat ini ya, kalau nggak akan kami bom. Begitu dikosongkan, iring-iringan yang sedang mengungsi dibom juga gitu kan. Jadi memang siapa yang jamin ya, ketika Gaza udah diambil alih, begitu kaum muslimin ngumpul di Sinai dihabisin, nggak ada jaminan, nggak ada jaminan sekali ya. Nggak sama sekali ya, karena dari zaman Rasulullah karakter mereka emang suka berkhianat, khanullah wa khanur rasul, mengkhianati Allah dan mengkhianati Rasul. Di zaman Nabi ada 3 Yahudi, ada Yahudi Bani Qainuqa, Bani Nadir, dan Bani Quraiza itu semua terusir dari Madinah bukan karena mereka berbeda agama dengan Rasulullah, tapi karena mereka berkhianat. Dan khianatnya itu fatal. Ya, ingin membunuh Rasulullah, menggulingkan batu besar ke beliau, meracuni beliau. Jadi memang rekodnya memang tidak bisa dipercaya. Ya, makanya dalam perang Khaybar itu Nabi tidak mau ambil risiko. Ya, betul-betul diselesaikan. Bahkan jelang akhir hayat Nabi mengatakan kosongkan Jazirah Arab dari orang Yahudi. Sehingga pada masa pemerintahan Umar bin Khattab, Jazirah Arab itu betul dikosongkan dari orang Yahudi. Ketika Umar bin Khattab berhasil mengambil alih Al-Quds ya, di tahun 640 sekian ya dari tangan Romawi, kan ada perjanjian tuh. Ya, Umar bikin suatu perjanjian dengan penduduk Al-Quds, ya, penduduk Yerusalem. Di antaranya adalah serah terima kunci Yerusalem ini kepada kaum muslimin. Kaum muslimin yang menguasai. Ya. Dan mereka meminta agar dibiarkan ya, orang-orang Nasrani itu tinggal di tempat tersebut. Dan Umar mengiyakan. Sampai gereja mereka sendiri nggak dipakai oleh Umar. Jadi ketika rahib pendetanya mengatakan, ya Umar, silakan sholat di tempat ibadah kami. Kata Umar, enggak. Ya, kami akan bikin masjid sendiri. Maka ada Masjid Umar belakangan. Ya. Mengapa? Karena kalau saya sholat di situ, kata Umar, saya khawatir suatu saat gerejamu akan diambil alih oleh umat Islam. Saya nggak mau. Ya. Nah, dalam perjanjian tersebut, orang Yahudi Nasrani ini mengatakan, kosongkan tanah ini dari Yahudi. Karena pada perang berikutnya melawan Persia dulu, ya, mereka itu meruntuhkan salib-salib kami, kata orang-orang Nasrani. Itu permintaan mereka. Ya. Tapi Umar tidak mengabulkan. Umar tetap membiarkan orang Yahudi dan tidak mengusir mereka di Palestina. Bahkan ada seorang ibu tua, ya, orang Yahudi, ibu tua diajak oleh Umar masuk Islam. Itu dikisahkan saking tuanya ibu ini ya, sampai matanya itu udah ketutup oleh daging matanya sendiri. Jadi saking keriputnya, jadi kalau dia mau bicara dengan orang, diangkat matanya begini. Saking tuanya. Kata ibu ini, ya Umar, untuk apa Anda mengajak saya masuk Islam? Saya udah tua. Ya. Umar agak kekeh tuh. Ya. Tapi pada akhirnya dia istighfar. Dan kemudian mengatakan, Allahumma syahad laqad balagtu. Ya Allah, saksikanlah saya udah ngajak nenek ini masuk Islam. Tapi dia nggak mau, selesai. Kata Umar kemudian, oke, Nek, Anda boleh tinggal sini, sepuasnya silakan dan kami jamin keamanan. Jadi seorang nenek beragama Yahudi, beras Yahudi, nggak diusir oleh Umar, dibiarkan. Nah, begitulah kalau kaum muslimin ya menaungi sebuah wilayah. Tapi dari Jazirah Arab kosong, Mekah Madinah nggak boleh ada. Itu mulai di masa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, walaupun perintahnya dari zaman Rasulullah. Ustaz, lanjut nih. Sepertinya Dr. Basuki masih galau. Belum mendapatkan apa yang seharusnya umat Muslim ini lakukan. Ini kok nggak ada turun-turun ini ya. Ya, jadi pertanyaannya, saat ini Israel sudah masuk kota Gaza. Korban sudah semakin banyak berjatuhan. Ya. Bagaimana menghentikan ini? Apakah bisa dilakukan gencatan senjata? Ya, saya menduga ya dalam waktu dekat Israel itu akan melakukan gencatan senjata sebagaimana yang sebelum-belum. Ya, karena mereka akan kewalahan. Ya. Mereka itu hanya bertahan sebulan 2 bulan saja perang. Setelah itu habis gitu ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, dari aspek Gaza sendiri memang sudah 70%
rakyat Gaza itu memang sudah tidak ada lagi di tempat. Mereka sudah mengasingkan diri. Jadi rumah-rumah sudah mulai dikosongkan ya ke wilayah-wilayah sekitar. Dari 2,2 juta penduduk Gaza itu ya 1,4 sampai 1,5 juta itu sudah meninggalkan lokasi. Sudah dikosongkan. Nah, memang pengosongan wilayah ini kemana mereka pergi, ini suatu hal yang tidak bisa deteksi. Mereka punya alternatif sendiri untuk itu. Ya. Jadi saya menduga suatu saat ya apa ya pasti gitu ya, pasti mereka minta gencatan senjata, mau tidak mau, ya. Karena tabiat mereka tidak bisa bertahan lama ya. Nah, mungkin itu yang apa saya pahami dari kondisi ini ya. Walaupun dunia secara umum meminta melakukan gencatan senjata tentu saja ya. Dan eh, sebentar ada yang ngirim link, mungkin saya buka. Ini apa nih? Tentang Menteri Energi Israel ya. Sendiri menyatakan Israel kedepannya akan menjadi key player di gas dan akan mulai mengekspor gas ke United Emirates. Iya, ya bukan hanya sumber daya alam ya. Ya Gaza ini memang sumber daya alamnya kuat, sangat. Ya. Pertama di pinggir pantai, tanahnya subur. Gaza kan terkenal sekali dengan semangkanya yang kemudian menjadi simbol tersendiri gitu ya. Arab Saudi itu ketika masa-masa tenang mereka sering mengambil semangka itu dari sini nih, dari Gaza ini. Gede-gede semangka itu besar. Jadi sengaja. Jadi semangka-semangka Gaza itu terkenal besar dan manis-manis. Demikian juga dengan tanaman semacam buah tin, buah bala-bala itu subur. Gaza itu memang punya resource alam yang sangat-sangat bagus. Ada dukungan Rusia untuk mengalihkan perang Ukraina. Ya ini mungkin timingnya aja yang pas berketepatannya. Saya belum mendapatkan info kalau memang ini bagian dari skenario yang walau alam ya. Jadi eh, apa namanya kebetulan mungkin ya. Ya biasa kalau ada sebuah peristiwa, kemudian peristiwa lain saling memanfaatkan bisa jadi. Jadi Rusia memberikan dukungan supaya orang lupa dengan Ukraina, ya bisa jadi. Walau alam. Baik, sudah jam 9:05, sudah pas 1 jam kita. Mungkin apa ya pertanyaan-pertanyaan bisa disimpan untuk berikutnya aja kali ya Tad ya. Iya. Jadi memang kondisi saat ini kita masih apa namanya tidur gregetan Tad. Itu masalahnya. Pasti banyak pertanyaan kalau dibuka Tad. Karena gregetan itu karena kenapa wilayah Arab Muslim di sana negara-negaranya diam. Sekitar ya. Ya, gitu. Gimana Tad kita cukupkan ya Tad ya? Oke, silakan cukupkan. Eh, jamaah kajian robohan, mungkin kita sudah masuk di penghujung apa namanya kajian kita. Jadi ada 5 ya alasan kita membela Palestina yang sangat penting untuk kita ketahui, yaitu yang pertama adalah dasar keyakinan bahwa Al-Quds itu adalah tanah suci umat Islam. Kemudian dasar ibadah bahwa sholatnya kita di Al-Quds itu insya Allah akan bernilai 500 kali lipat lebih dibandingkan sholat kita di tempat biasa. Kemudian dasar insaniyah atau kemanusiaan bahwa di sana sedang terjadi tragedi kemanusiaan. Yang keempat itu adalah dari segi sejarah ya, bahwa Indonesia ini sejak dulu membela Palestina. Kemudian dari segi ukhuwah atau persaudaraan itu mungkin singkat namanya resume singkat dari kajian kita malam hari ini. Mungkin sebelum ditutup kita minta kepada Ustaz Happy untuk memimpin doa.
untuk kita semua. Ada Ustaz Hafiz, silakan. Baik, kita panjatkan doa sembari kita sampaikan juga untuk doa saudara-saudara kita di Palestina dan sekitarnya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassallam radhiyallahu ta'ala an sadatina wa rasulillahi ajmain walhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuwafi ni'amahu yukafi mazidah. Allahumma rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim 'azim sultanik. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa ahlikal kafarata wal musyrikin wa ahlik a'da'aka a'da'ad-din. Allahumma ansur ikhwanana al-mujahidina fi Palestin. Allahumma ansur ikhwanana al-mujahidina wal muslimina fi Gaza. Allahumma ansur al-muslimina wal mujahidina fi kulli makanin ya rabbal alamin. Allahumma anqidhil masjidil aqsa minal yahudi was suhyuni wal kuffar. Allahumma a'iddal masjidil aqsa fi rihabil muslimin. Allahumma arzuqna salata fiha qabla al-mamat. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqin imama. Allahumma sallimna wa sallim ummata sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma dafa'na al-bala wal waba wal fakhsha wal munkar wal bagh. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Baik, mari kita tutup bersama kajian Rebuan malam hari ini dengan lafaz hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillah. Amin. Subhanakallahumma Subhanallah. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam. Warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair. Mari. Baik,